Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ulumil fitarain amin. Ma'azul hadirun wal hadirat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam majelis Al-Qur'an Mubarak ini. Oleh karena itu, berkenanlah saya mengajak para hadirin, khususnya diri saya sendiri, ma'asyur hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim dijelaskan bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal kita semua, perbuatan kita semua itu adalah harus disertai dengan niat. Dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi menjelaskan bahwa wa innama yuhfadu ala qadri niyyati. Allah subhanahu wa ta'ala itu menjaga atas kadar niat kita semua. Kalau kita tanpa niat, maka ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting itu niat harus dilaksanakan. Buktinya apa? Kalau kita niat itu dijaga oleh Allah. Contohnya, ketika kita niat bangun jam 3, ini niat bangunin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita punya niat yang baik. Dan kalau kita mempunyai niat, apapun bentuknya, itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makan bisa bernilai ibadah, kerja bisa bernilai ibadah. Itu kalau memang diawali dengan niat yang baik. Tidur pun juga itu bernilai ibadah. Nah, maka jangan sampai kita meninggalkan niat dalam aktivitas apapun itu. Karena niat adalah awal kita semuanya akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyur hadirun, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat zalim itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena berbuat zalim itu adalah sesuka hati untuk menindas perbuatan manusia. Padahal manusia itu adalah martabat makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidakadilan sekecil apapun itu, ketika kita berbuat zalim kepada sesama manusia, maka itu akan mencabut keberkahan atas yang melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Artinya
di dalam Islam itu kita semuanya harus berbuat adil dan kebaikan dalam hubungan sosial. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kita semua untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan ketika kita berinteraksi, berhubungan antar sesama manusia. Wa ita'il qurba, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa yanha 'anil munkar, dan mencegah dari permusuhan, dari kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, beliau menyatakan, siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu, sahabat Abu Hurairah menjawab, adalah orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak mempunyai bekal dunia apapun. Rasulullah akhirnya menjawab, orang yang bangkrut itu adalah bukanlah orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai perniagaan, dan tidak mempunyai dunia, tapi orang yang saat pada hari kiamat itu membawa pahala sholat, membawa pahala mengaji, tapi dia melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Orang yang akan membawa kezaliman, orang yang melakukan kezaliman sesama manusia, maka itu akan dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita kalau berinteraksi kepada sesama manusia. Jangan sampai kita ini melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Kalau kita melakukan kezaliman kepada sesama manusia, maka artinya kita adalah merupakan orang yang bangkrut, orang yang tidak beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita ini adalah sebagai bos, tapi dengan enaknya kita itu menindas orang yang bekerja kepada kita. Jangan merasakan fisik kita, tubuh kita itu fisik yang kuat. Akhirnya dengan fisik yang kuat ini akan menjadikan zalim kepada sama manusia, yaitu menyakiti hati manusia, menyakiti manusia yang lemah. Ini na'udzubillah waliyadzubillah. Oleh karena itu, kalau sudah mengerti zalim ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita menyakiti hati seseorang. Kita harus berusaha membahagiakan hati seseorang.
Kalau kita sampai menyakiti hati seseorang dan orang itu enggan bertemu kita, itu adalah mengakibatkan permusuhan antara umat Islam. Ini tidak boleh. Kalau permusuhan nanti akhirnya dampaknya ke qat'ur rahim, itu memutus hubungan silaturahim. Kalau sudah memutus, berarti endingnya kita besok akan di neraka Allah. Na'udzubillah wa liyadzubillah. Demikianlah yang kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Maka akhiri kita dengan doa, semoga semua amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi wal hadi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa litalamidatina wa lil huquqi 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa la tatrib ya wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Allahumma inna nastaghfiruka ma'alamtana wa farduhu ilayna inda hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhtunana bil islam wa akhtunana bil iman wa akhtunana bis sa'adah wa akhtunana bil khair wa akhtunana bil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.